Salam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sukacita bersama dengan saudara semua. Kita masuk dalam ibadah. Dan November ini harapan kita adalah ibadah online terakhir, karena awal Desember kita mulai tatap muka. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita saat siang hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak buat Tuhan kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita. Kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, hey, bernyanyilah, bersukari harapannya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, hey, hey, bernyanyilah, bersukari hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara
kita dan damai sejahtera bagi kita semua. Yes. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan. Boleh duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama lakukan. Kemuliaan
kemenangan kami Tuhan. Engkau sumber kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata saat siang hari ini Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan dalam hadirat-Mu di hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu.
berjuang sampai di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk memindahkan kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memerdekakan kami dari perbudakan dosa, dan sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Dan saat ini kami duduk diam, kami tersungkur di hadapan Tuhan, dan Engkaulah tujuan kami, dan Engkaulah pahlawan kami yang telah mengubah nasib kami, mengubah kutuk menjadi berkat. Dan Engkaulah alasan kami untuk kami terus bertahan, beriman kepada Tuhan. Hari ini mampukan kami mendengar firman Tuhan, melakukan dengan setia, dan biarlah kami boleh menjadi rencana, menjadi bagian dari rencana Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji yang luar biasa mengajak kita masuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, November tanggal 10 adalah Hari Pahlawan. Bukan kebetulan kalau hari ini selama bulan November ini tema kita adalah pahlawan pemulihan. Dan untuk awal bulan ini adalah pahlawan pemulihan rumah tangga. Tiap generasi itu memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Dan generasi ini bisa kita bagi menjadi dua, generasi berdasarkan waktu dan generasi berdasarkan keturunan. Generasi berdasarkan waktu itu ada yang menghitung jangka pendek, menengah, jangka panjang. Misalnya jangka pendek itu generasi tahun 2000, kemudian ada generasi dasawarsa tiap 10 tahun, kemudian atau generasi abad dan seterusnya. Dan untuk mengatasi generasi masa ini sifatnya bisa global. Tetapi tidak demikian dengan generasi berdasarkan keturunan. Setiap bayi lahir itu merupakan generasi tersendiri bagi keluarganya. Jadi jika ada 100 bayi yang lahir di hari yang sama dari rahim yang berbeda dalam satu hari di sebuah kota, maka sebanyak itulah jumlah generasi di hari itu. Jadi generasi berdasarkan keturunan itu hitungnya sangat pendek berdasarkan hari. Dan Tuhan sang pemilik kehidupan tidak mau satupun dari generasi ini terhilang. Karena itu Tuhan menyediakan piranti manual booknya berupa Alkitab firman Tuhan. Nah, secara khusus manual book ini untuk anak-anak khususnya dalam rumah tangga, Ulangan 6 ayat 5 sampai 11 ini amanat agung yang pertama yang diawali dari rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, topik hari ini adalah Lois, pahlawan pemulihan dalam rumah tangga. Rasio normalnya seorang anak itu akan dibesarkan oleh papa mamahnya. Faktanya tidak selalu demikian. Di Alkitab kita menemukan dua contoh anak-anak yang dibesarkan oleh neneknya. Pertama adalah anaknya Ruth. Jadi anak pasangan Boaz dan Ruth yang bernama Obed ini dibesarkan oleh Naomi yang adalah neneknya. Yang kedua adalah Timotius, anak Eunike. Nama suaminya tidak dijelaskan. Dan Timotius ini dibesarkan oleh Lois yang adalah neneknya. Tentang Obed yang dibesarkan oleh neneknya, hal ini berdasarkan peran budaya setempat. Sebagaimana budaya Yahudi waktu itu, jika seorang laki-laki menikahi janda cerai mati, maka jika ia menikah dengan laki-laki lain, maka
anak-anaknya menjadi penerus generasi almarhum. Nah, itulah sebabnya Naomi bertanggung jawab mendidik cucunya sebagai generasi penerus almarhum dari suami Rut. Yang kedua adalah Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18 itu ada satu perikop yang berbicara tentang ini. Ayat masnya kita akan ambil satu ayat saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Ini tentang ucapan syukur sebenarnya. Kita akan lihat dari sisi yang lain. 2 Timotius 1 ayat 5 itu mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Coba Bapak Ibu Saudara, dalam satu kalimat itu simak kata-kata imanmu yang tulus ikhlas di dalam nenekmu, di dalam ibumu, juga di dalam dirimu. Di balik ayat ini kita melihat relasi 3 generasi, yaitu Timotius sebagai cucu, Eunike sebagai mamah, dan Lois sebagai nenek. Eunike adalah orang Yahudi yang menikah dengan laki-laki berkebangsaan Yunani. Tradisi laki-laki Yunani zaman dulu itu jika berpendidikan, maka kalau nasibnya baik dia akan menjadi seorang filsuf, dia akan menjadi seorang pendidik atau pengacara. Tetapi jika tidak berpendidikan, maka kebiasaan orang Yunani itu karirnya, pekerjaannya adalah nelayan atau pelaut. Kemungkinan besar ayah Timotius ini adalah seorang nelayan yang kurang memiliki cukup waktu dengan keluarganya. Karena itu Lois tampil menjadi pendidik bagi Timotius. Dan ini tidak ada kaitan dengan peribahasa tak ada rotan akar pun jadi. Tetapi inilah wujud tanggung jawab orang percaya dalam memuridkan anggota keluarganya. Perhatikan kata imanmu tulus ikhlas. Kenapa Alkitab ini di dalam iman Lois, Eunike, dan Timotius ada kata imanmu tulus ikhlas? Ternyata ada iman yang tidak tulus ikhlas, iman ngedumel atau iman terpaksa. Dan iman yang tulus ikhlas ini terjadi pada diri orang muda bernama Timotius. Kemudian disebutkan ada iman yang hidup. Kenapa Rasul Paulus katakan ada iman yang hidup? Karena ternyata ada iman yang mati, itu iman tanpa tindakan. Dan iman yang hidup ini terjadi pada Lois, nenek Timotius. Dan kemudian iman yang hidup ini terdapat juga di dalam kehidupan Eunike, mama dari Timotius ini. Dan iman yang hidup terdapat juga di dalam kehidupan Timotius. 3 generasi iman ini memiliki relasi, sehingga ketiganya memiliki iman yang hidup. Jadi pesan hari ini, milikilah iman yang hidup. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kebenaran ini 50%. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau tanahnya miring, jatuh gedebuk langsung sampai ke ujung sana. Nah sekarang kalau kita lihat ada satu Obed dibesarkan neneknya, kemudian ini menjadi cikal bakal, kemudian buyutnya itu menjadi Raja Daud, dibesarkan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Lois membesarkan cucunya Timotius. Timotius menjadi hamba Tuhan. Nah, kasus yang ketiga ini kasus di luar Alkitab. Hari ini banyak anak-anak dibesarkan oleh neneknya atau ibunya saja karena bapaknya lari dari panggilannya sebagai seorang bapak. Ngaku ndak ngaku, sakit hati ndak sakit hati, ini kenyataan sekarang. Tapi yang penting kita tahu solusinya. Bapak Saudara kasih Tuhan, bekerja di luar kota itu tidak salah, tapi kelamaan tidak pulang itu nenek bilang berbahaya.
3 minggu lalu saya diminta berdoa di suatu tempat di Pademangan. Nah, karena dia seorang ibu, didampingi keluarganya. Waktu itu saya tanya, Ci, suaminya mana? Koko mana? Istrinya bilang, di Bangka Pak, jarang pulang. Nah, berapa lama pulangnya biasanya? Oh, udah 2 tahun enggak pulang nih Pak. Wah, pikir saya, nenek bilang berbahaya nih. Jangan-jangan di sana dia sudah membesarkan baby yang lain. Tidak berbicara orang lain, ini berbicara tentang diri saya sendiri. Tahun 92 saya bekerja di Jakarta. Pulang itu paling cepat 4 bulan sekali. Di rumah paling lama 4 hari. Tidak heran jika anak saya ketika melihat saya pulang, dia akan peluk mamanya kencang-kencang. Dia akan nangis teriak sekuat-kuatnya. Padahal waktu itu saya belum ada kumis dan jenggotnya seperti ini. Dia sudah ketakutan. Monster. Nah, dan dia lebih dekat pada mama dan neneknya. Lalu saya ini apa fungsinya sebagai bapak? Nah, diingatkan oleh Lois dan Timotius ini, maka buru-buru saya boyong keluarga saya ke Jakarta. Pindah ke istana? Tidak. Kos-kosan di Jakarta. Tapi kan kita ada percaya Tuhan, ada iman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saya ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Sebagai seorang bapak, sederhana apapun, gaji saya sedikit apapun, saya harus tampil menjadi pahlawan bagi istri dan anak-anak saya. Saya boyong ke Jakarta. Dan sampai hari ini masih di Jakarta. Berarti penggembalaan Tuhan itu nyata sampai hari ini. Dan ketika kami hidup bersama, ada banyak kesempatan saya mempraktekkan firman amanat agung untuk anak-anak saya. Coba kalau saya demi uang kemudian 4 bulan sekali, setengah tahun sekali baru pulang, mungkin saya akan mendapatkan hari ini generasi saya adalah generasi yang rusak. Tapi saya bersyukur masih menggunakan waktu dari lulus TK mendampingi sampai masa pertumbuhannya dengan firman Tuhan. Dan hari ini anak saya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nikah beda bangsa, beda negara itu bisa teratasi. Ini masalah lagi. Tapi kalau nikah beda iman itu repot. Seorang pemuda aktivis gereja tempat kami beribadah dulu itu menikah dengan wanita tidak seiman. Orangnya suantik bener. Katanya karena cinta lalu mereka mengadakan perjanjian. Jika lahir anak perempuan maka ikut iman mamahnya. Jika punya anak laki-laki maka ikut iman bapaknya. Dan ini adalah contoh hidup Kristen yang sangat tidak alkitabiah. Karena cinta buta, orang rela memasukkan anak-anaknya masuk ke dalam neraka. Kalau sempat search di Google ilustrasi Jonathan Edwards dengan Max Jukes itu, Jonathan Edwards adalah orang yang takut akan Tuhan. Max Jukes ini dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Kisah cerita Jonathan Edwards itu menghasilkan generasi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia berguna bagi bangsa dan negaranya. Tetapi Max Jukes ini hampir seluruh keturunannya adalah orang-orang yang hidup dengan biaya uang negara. Banyak yang jadi penjahat, pelacur dan sebagainya. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik itu dalam bahasa Ibrani memiliki arti mengabdikan. Nah, caranya bagaimana? Pisahkan dari pengaruh jahat, kemudian ajarkan berperilaku baik. Akar kata yang sama itu bisa berarti memberi. Jadi ketika kita mendidik
generasi berikutnya, itu kita sedang memberi hidup kita kepada mereka. Lalu kita bisa, gimana sih supaya anak-anak kita bisa cerdas? Ajari belajar bagaimana cara belajar. Ini tips saja, bagaimana belajar, bagaimana cara belajar. Kalau mau cepat kita pandai. Pertama, kalau lihat buku, baca cepat. Yang kedua, baca ulang. Yang ketiga, udah baca di stabilo. Nah, pasti pintar. Setidaknya satu buku dibaca 3 kali. Takut akan Tuhan itu sebagai awal dari hikmat. Jadi ketika orang-orang dibesarkan di dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu contohnya begini. Mau buka situs porno, ingat itu tidak berkenan kepada Tuhan, lalu tidak jadi. Yang dituntut dari Tuhan adalah kita itu dapat dipercaya. Adalah sikap saudara dan bukan bakat saudara yang menentukan ketinggian yang dapat saudara capai kelak. Karena itu attitude ya, bukan aptitude, betul. Nah, bakat itu dari Tuhan. Banyak orang berbakat tetapi tidak sukses. Kenapa? Karena sikapnya buruk. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau saudara yang usia lebih senior, punya generasi usia di bawahnya, berbagilah supaya mereka punya sikap yang baik di dalam hidup ini. Nah, ini bagaimana kita mendidik anak-anak di zaman milenial seperti itu. Kalau dulu Bapak Ibu, orang tua itu banyak yang menyita HP anaknya saat belajar. Benar nggak? Sebelum pandemi. Apa yang mau belajar atau mau lihat HP dibanting. Sekarang orang tua dituntut untuk membelikan HP untuk anak-anaknya belajar. Benar enggak, Bu? Betul. Nah, kalau Senin sampai Jumat dilarang pegang gadget, dilarang enggak? No. Kalau Senin sampai Jumat anak-anak dilarang pegang gadget, jangan kaget jika anak-anak itu pada hari Sabtu dan Minggu tidak mau diganggu. Karena bagi mereka Sabtu dan Minggu adalah hari berbuka puasa gadget. Nah, jika hari ini anak-anak tidak mendapat pendidikan firman Tuhan yang cukup, realitanya adalah kalau dulu yang menjadi patokan harga diri anak-anak itu adalah integritas. Sekarang di zaman milenial ini bukan. Harga diri anak-anak zaman sekarang ini ditentukan oleh like, dislike, dan apalagi berapa followernya. Sampai-sampai jika salah asuh, kita dapati anak-anak sekolah minggu beberapa itu zaman sekarang ini terlalu sopan. Kalau diajak ngomong nunduk semua gitu. Kenapa? Matanya bukan di kepala, matanya ada di jari. Bukan kamu, no. Jadi memahami anak itu sangat perlu. Memahami anak berarti menyetujui. Nah, apakah semua permintaan harus disetujui? Kita akan lihat. Jika karena keadaan, Bapak Ibu, jika karena keadaan ini lalu anak-anak tidak mendapat kesempatan dibesarkan oleh Bapak Ibunya secara langsung, maka siapapun kita, mari kita akan ambil tanggung jawab ini untuk mampu mewujudkan berelasi antar generasi. Seperti Lois, dia mendidik cucunya. Kenapa? Karena bapaknya tidak muncul sebagai pendidik keluarga. Paham itu tidak sama dengan selalu mengiyakan, tetapi ajaklah mereka diskusi. Ya, jika bagus disetujui. Kemudian libatkan anak-anak untuk tahu sulitnya cari duit. Itu cara mendidik. Nah, enak memang seperti ini. Nah, mendidik anak zaman sekarang ini difficult atau easy sih? Susah atau gampang sih? Easy. Kalau minggu kemarin, ingat di musim pandemi ini kita harus minum obat. O-nya apa kemarin? Olahraga. B-nya apa? Berjemur. A-nya apa? Asupan gizi yang cukup. T-nya
tidur yang cukup, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kurang tidur juga. Nah, mendidik anak zaman sekarang ini adalah isi. Ini apa? Encourage. Anak-anak sekarang jangan dikasih pernyataan, tetapi berilah pertanyaan yang banyak supaya kreatif. Nah, contohnya sekarang begini. Kalau dulu banyak anak-anak yang tanya sama orang tua, tapi sekarang orang tua sering tanya anak-anak tentang aplikasi. Ini aplikasi apa ya? Oh, mama gaptek amat sih gitu. Zaman dulu itu orang tua sering memberikan pernyataan, jangan ini, jangan itu. Nah, contoh ini, jangan main layang-layang. Karena kenapa? Deket bandara. Kalau sekarang beda lagi. Soalnya nonton TV. Semalam itu di TV ada tayangan pesawat Batavia Air itu kesangkut layang-layang. Pesawat terbang nyangkut layang-layang kayak apa. Nah, kalau zaman dulu akan bilang jangan main layang-layang ya, karena nanti akan nyangkut di baling-baling pesawat. Kalau sekarang dikasih pengertian dulu. Kalau kamu main layang-layang di dekat bandara, kalau tinggi bahaya sekali. Kemudian mendidik anak zaman sekarang itu harus ask. Orang tua sekarang sering tanya pada anak-anak tentang aplikasi HP. Dulu mana ada, sok gaya, maunya mendidik, ngajarin terus, ngasih pernyataan terus. Tapi sekarang zamannya beda. Kemudian isinya S-nya apa? Simulate. Simulasikan masalah hidup dengan anak-anak. Bikinlah games yang sederhana gitu. Jangan diomelin dulu gitu. Kemudian yang adalah yok. Ajari agar anak belajar dengan sesamanya. Nah, kadang-kala kalau kita lihat bahasa guru dengan anak-anak itu beda, itu sungkan. Zaman dulu kalau saya sekolah itu ketemu Pak Guru itu mesti begini, wah, nunduk. Selamat pagi Pak Guru, pagi Bu Guru. Nggak tahu anak sekarang. Mungkin kalau guru-guru sekarang ketemu muridnya, hai guys, gitu ya. Zaman sih ya nggak ngerti. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, yuk kita belajar. Belum terlambat. Wah, anak saya kan udah gede semua Pak. Oh, jangankan anaknya gede, Lois yang udah tua nenek-nenek aja dia ngajarin Timotius sehingga dia memiliki iman yang hidup-hidup yang benar. Mari kita akan sama-sama mengingat kembali. Kita akan belajar tentang usia-usia. Anak usia sekian itu bagaimana sih kehadiran orang tua kita untuk mendidik mereka. Usia 1 sampai 4 tahun itu kita perlu jadi kompetitor bagi mereka. Mereka menjadi nyaman secara jiwa, supaya harga diri anak itu muncul. Contohnya kan anak 1 sampai 4 itu popok masih harus digantiin. Kenapa kalau popok digantiin anak-anak itu nyaman? Coba masih kecil biasaan ngompol, tendang, ganti popok sendiri gitu, anak jadi pemberontak lama-lama. Umur 5 sampai 9 orang tua berfungsi jadi trainer, jadi pelatih. Mulai apa? Sekarang jangan digantiin lagi. Umur 5 pakai popok gitu, diajari pakai kaos. Untuk apa? Persiapan masuk sekolah. Jangan sampai kelas 5 SD dia mau ke belakangnya, tidak tahu bagaimana caranya dia bersih diri. Lalu umur 10 sampai 12 orang tua berfungsi sebagai mentor, keteladanan. Dan umur 13 sampai 15 itu mulai remaja ya. Itu fungsi orang tua itu sebagai coach. Jadi kita mengarahkan aja. Dia yang akan ambil keputusan. Tapi sudah ada dasar-dasarnya dulu. Ya dari umur 0 sampai 4 tadi. Lalu umur 13 sampai 15 itu sudah mulai diajak sharing, diarahkan untuk ambil keputusan ke depan kamu pengen jadi apa. Nah, udah mulai ini. Oh, jadi ini Bapak ini, oh, kalau jadi ini persiapannya ini gitu. Nah, umur 16 sampai 23 fungsi kita sebagai supporter, mensupport saja.
Jangan umur 16 sampai 23. Oh, jangan ini, jangan tuh. Oh, anakmu digondol itu nanti. Penggila Facebook. Nah, lebih dari 23 itu orang tua jadi advisor saja, jadi penasihat. Jadi jangan turut campur tangan. Kita pasif, tetapi kita juga mendengar. Artinya sebagai penasihat. Nah, hal ini akan bisa terjadi ketika persiapan kita untuk anak-anak generasi kita adalah mulai dari usia 1 hari. Begitulah realita hidup menyelamatkan generasi penerus. Jadilah pahlawan-pahlawan pemulihan rumah tangga untuk menyaksikan generasi penerus saudara menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan dan bukan generasi yang dikutuk. Sesederhana apapun saudara, prioritaskan dan libatkan Tuhan dalam mendidik generasi kita, maka Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi generasi yang kita bimbing. Bapak sudah kasih Tuhan, bagaimana Yesus membimbing kita, bagaimana Yesus mengajarkan kita agar kita cinta Tuhan dan cinta sesama. Ia memberikan pendidikan langsung, ia memberikan hidupnya untuk kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk memberikan suatu pendidikan bagi kita, bahwa seperti itulah cara menyelamatkan generasi penerus kita. Rela mati bagi mereka. Bersyukur jika hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Jangan lupakan perjuangan guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua seksi, kemudian para rohaniwan, rohaniwati juga. Nah, dan hari ini mari Bapak Saudara kasih Tuhan untuk mengingat kembali Yesus sebagai pahlawan bagi pribadi kita yang menyelamatkan kita. Kita terus akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan hati masuk dalam perjamuan kudus. Silahkan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan piranti perjamuan kudus dengan roti atau penggantinya yang sejenis, dan anggur dengan penggantinya yang sejenis, dengan sirup atau air mineral. Terima kasih Tuhan, hari ini ada. Terima kasih kalau Engkau memanggil kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Bahkan melalui pengorbanan-Mu, kami diperdamaikan dengan Bapa kami yang di surga. Dan biarlah kami boleh memiliki roh ketaatan kepada Bapa di surga. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk memperjuangkan itu, Engkau sampai harus mati di atas kayu salib. Dan kami adalah orang-orang yang beruntung, karena kami yang percaya, kami dilayakkan dan dipertemukan dengan Bapa di surga. Mari Bapak Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita, dalam posisinya sebagai pahlawan. Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu adalah tubuhku sendiri. Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus, untuk kita mampu meneladani, untuk kita menjadi pahlawan pemulihan bagi generasi penerus kita. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia juga yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam terang dan tinggal di dalam kehidupan yang abadi. Mari kita terima persekutuan dengan cawan kehidupan oleh tubuh dan darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama ya Tuhan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, perkataan ini sederhana, tetapi kami perlu Roh Kudus untuk kami bisa masuk di dalamnya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup ini menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat pengurapan Roh Kudus. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh yang sudah disucikan, dikuduskan, dibersihkan, dimurnikan melalui pengampunan tubuh dan darah Yesus. Kami mengalami perubahan sehingga kami boleh hidup baru, dan kami akan berbagi dengan orang-orang di sekeliling kami untuk kami bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka, terlebih kepada generasi penerus kami, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan agar setiap pria di dalam rumah tangga, untuk mereka menjadi pahlawan pemulihan di dalam rumah tangganya, untuk membawa istri, anak-anak, dan semua yang ada di sekelilingnya, untuk mereka punya iman yang hidup seperti iman Lois, iman Yunike, dan iman Timotius. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Orang hidup percaya karena iman. Dan biarlah dengan iman yang hidup, maka kami bukan hanya hidup, tetapi hidup kami bermanfaat bagi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya, agar berkat-berkat itu datang pada mereka dan menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Ya, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Untuk bulan Desember kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Akan dimulai sejak tanggal 3 Desember 2020, yaitu minggu pertama. Dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali di jam 11.
Mari kita datang bersama-sama, kita beribadah di tempat ini bersama-sama. Pastinya kita semua rindu untuk berkumpul, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Mari kita datang ke rumah Tuhan, beribadah dengan lebih semangat lagi ya, karena sudah berkumpul bersama-sama. Haleluya. Ya, saya mengajak untuk kita semua membawa persembahan persepuluhan di minggu pertama ini. Dan persembahan serta perpuluhan boleh dibawa dan ditransfer ke rekening gereja dengan nomor 4133068689 atas nama Gia Kelapa Gading untuk Gia GNR, dan juga untuk TPI GLS dengan nomor 4133989989 atas nama Gia Kelapa Gading. Dan pengumuman selanjutnya, nggak terasa ya Bapak Ibu ya, kalau bulan depan kita sudah merayakan Natal dan juga sekaligus kita mau merayakan ulang tahun gereja kita tercinta, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 jam 6 sore dengan tema Christmas on the Rock. Iya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Gembala kenapa tema itu diangkat. Iya, haleluya. Begitu saja pengumumannya untuk minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini sama mengundang Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Seberapa banyak firman yang Bapak Ibu Saudara dengar, lakukan itu dengan setia sampai akhir hidup saudara. Maka sejak saudara mendengar dan melakukan firman itu, firman ya dan amin, maka berkat-berkat itu akan datang kepada saudara dan menjadi bagian saudara. Berkat dalam rumah tangga, berkat di dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam studi, berkat di dalam persaudaraan, berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hidup, biarlah itu akan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Jadilah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya hari ini kami tetap semangat dengan penuh iman. Kami mencari wajah Tuhan, kami datang masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan sudah hadir di atas puji-pujian. Tuhan sudah memberkati di dalam firman dan kesaksian. Dan biarlah sepanjang seminggu ke depan kami akan menjalani kehidupan kami. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami, karena bersama dengan Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan yang lalu Tuhan, di bulan Oktober. Yang terbaik yang Tuhan pernah berikan kepada mereka, biarlah selama setahun ke depan ini Tuhan sempurnakan di dalam kehidupan mereka, sehingga tahun depan kami bisa bersama-sama berdoa kembali dan merayakannya kembali. Berkat Tuhan mengalir atas mereka yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang sudah membawa persembahan atau persembahan yang lain. Biarlah kalau itu adalah benih, dan biarlah benih yang ditabur Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang akan memberikan tuaian. Mampukan untuk di waktu-waktu yang mendatang kami mampu menabur lebih banyak dan kami menuai tanpa batas. Terima kasih Bapa di surga. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami angkat tangan kami. Jemaat Tuhan, mari sediakan hati untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan hidup kami, dan ada kebangkitan
Bapak Ibu. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.